mengkhususkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Mengapa dilarang? Menarik sekali teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam, karena yasinan pada malam Jumat sudah menjadi perkara yang mengakar sangat kuat pada masyarakat kita. Maka jangan ragu untuk terus menonton video ini hingga selesai agar sama-sama kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah pelarangan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Di antara argumen dari pelaku bid'ah ketika diberitahu mengenai bid'ah yang dilakukan, saudaraku, perbuatan seperti ini kan bid'ah. Lalu dia bergumam, masa membaca surat Yasin saja dilarang? Atau ada pula yang berkata, masa baca zikir saja dilarang? Untuk menyanggah perkataan di atas, perlu sekali kita ketahui mengenai dua macam bid'ah, yaitu bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Di dalam kitab Al-I'tisam disebutkan bahwa bid'ah hakikiyah adalah setiap bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali, baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' kaum muslimin, dan bukan pula dari penggalian hukum yang benar menurut para ulama baik secara global maupun terperinci. Di antara contoh bid'ah hakikiyah adalah puasa muti, yaitu dilakukan untuk mencari ilmu sakti, mendekatkan diri pada Allah dengan kerahiban, yaitu hidup membujang seperti biarawati, dan mengharamkan yang Allah halalkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini semua tidak ada contohnya dalam syariat. Sedangkan bid'ah idhofiyah adalah setiap bid'ah yang memiliki dua sisi, yaitu yang pertama dari satu sisi memiliki dalil, maka dari sisi ini bukanlah bid'ah. Yang kedua, dari sisi yang lain tidak memiliki dalil, maka ini sama dengan bid'ah hakikiyah. Jadi bid'ah idhofiyah dilihat dari satu sisi adalah perkara yang disyariatkan, namun ditinjau dari sisi yang lain, yaitu dari 6 aspek ialah bid'ah. 6 aspek tersebut adalah waktu, tempat, tata cara atau kaifiyat, sebab, jumlah, dan jenis. Contohnya, bid'ah idhofiyah adalah zikir setelah sholat di berbagai waktu secara berjamaah dengan suatu suara. Zikir adalah suatu yang masruh, yaitu disyariatkan, namun pelaksanaannya dengan tata cara semacam ini tidak disyariatkan dan termasuk bid'ah yang menyelisih sunnah. Contoh lainnya adalah puasa atau sholat malam hari nisfu Sa'ban, yaitu pada pertengahan bulan Sa'ban. Begitu pula sholat raghaib pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kedua contoh ini termasuk bid'ah idhofiyah. Sholat dan puasa adalah ibadah yang disyariatkan, namun terdapat bid'ah dari sisi pengkhususan zaman, tempat, dan tata cara. Tidak ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang mengkhususkan ketiga hal tadi. Begitu juga hal ini dalam acara yasinan dan tahlilan. Bacaan tahlil adalah bacaan yang disyariatkan. Bahkan barang siapa yang mengucapkan bacaan tahlil dengan memenuhi konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Namun yang dipermasalahkan di sini ialah pengkhususan waktu, tata cara, dan jenisnya. Perlu kita tanyakan manakah dalil yang mengkhususkan pembacaan tahlil pada hari ketiga, ketujuh, dan 40 setelah acara kematian. Juga manakah dalil yang menunjukkan harus dibaca secara berjamaah dengan satu suara. Mana pula dalil yang menunjukkan bahwa yang harus dibaca bacaan la ilaha illallah, bukan bacaan tasbih, tahmid, atau takbir. Dalam acara yasinan juga demikian. Kenapa yang dikhususkan hanya surat Yasin saja, bukan surah Al-Kahfi, As-Sajdah, atau yang lainnya? Apa memang yang teristimewa dalam Al-Quran hanyalah surat Yasin, bukan surat yang lainnya? Lalu apa dalil yang mengharuskan baca surat Yasin setelah kematian? Perlu diketahui bahwa kebanyakan dalil yang menyebutkan keutamaan atau fadilah surat Yasin adalah dalil-dalil yang lemah, bahkan sebagiannya palsu. Jadi yang kami permasalahkan di sini ialah bukan puasa, sholat, bacaan Al-Quran maupun bacaan zikir yang ada. Akan tetapi yang kami permasalahkan di sini ialah pengkhususan waktu, tempat, tata cara, dan lain sebagainya. Manakah dalil yang menunjukkan hal ini? Semoga sanggahan-sanggahan di atas dapat memuaskan para penonton sekalian. Kami hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama kami masih berkesanggupan. Tidak ada yang dapat memberi taufik kepada kita sekalian kecuali Allah. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan taufiknya ke jalan yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.